Pembahasan pertama mengenai konsep supervisi tenaga kependidikan. Supervisi sendiri adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya, guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi tenaga kependidikan menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung supporting terlaksananya pembelajaran. Jadi, supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga pendidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan, sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu proses supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan perencanaan ini mengacu pada identifikasi masalah. Langkah-langkah yang diperlukannya yaitu mengumpulkan data, mengolah data, mengklasifikasi data, menarik kesimpulan, dan menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan adalah sebuah kegiatan yang nyata dalam melakukan perbaikan atau meningkatkan kemampuan pendidik. Evaluasi merupakan kegiatan dalam menilai sebuah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervise. Selanjutnya dari proses pelaksanaan supervisi ini ada tindak lanjut, yaitu mengumpulkan hasil dari supervise tenaga pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu pengawas lebih mengutamakan inisiatif dan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Kedua, mengutamakan hubungan kemitraan, yaitu antara pengawas dengan kepala sekolah dalam posisi setara, tidak ada atasan dan bawahan, tetapi keduanya saling membutuhkan dan terjadi komunikasi timbal balik yang efektif. Ketiga, demokratis. Pengawas tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi bersama-sama kepala sekolah bebas berpendapat dan bertanggung jawab serta mengkaji pendapat untuk memperoleh kesepakatan. Keempat, berorientasi kebutuhan dan aspirasi kepala sekolah, yaitu supervisi bukan untuk kepentingan pengawas, tetapi untuk kebutuhan dan aspirasi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolahnya. Kelima, saran-saran perbaikan segera diberikan, yaitu pengawas jangan menunda-nunda saran yang dapat dilakukan kepala sekolah. Keenam, bersifat bantuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah, yaitu pengawas bersifat membantu kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya, bukan memerintah apalagi memaksa. Ketujuh, bersifat terbuka dan adil dalam penilaian, yaitu pengawas bersifat transparan dan objektif dalam menilai keterampilan manajerial kepala sekolah. Kedelapan, dilakukan secara terus-menerus. Pengawasan dilakukan secara rutin, tidak bersifat insidental. Selanjutnya, di sini kita akan membahas apa saja komponen-komponen yang ada di supervisi pendidikan. Di sini terdapat 3 komponen yang pada umumnya ada pada setiap sekolah, yaitu tenaga administrasi sekolah atau TAS, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Nah, untuk komponen administrasi pertama ini ada tenaga administrasi sekolah atau TAS yang terdiri dari staf bagian kepala TAS, pelaksanaan urusan, dan petugas layanan khusus. Dari ketiganya juga memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Untuk kepala TAS, tugas yang berkaitan itu tentang program pelayanan ya dari harian sampai tahunan, sedangkan pelaksanaan urusan ini terdiri dari beberapa bagian dari kepegawaian, administrasi keuangan, sampai kurikulum. Begitupun pada petugas layanan khusus yang memiliki bagian-bagian juga dari penjaga sekolah sampai operator dapodik yang tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk komponen kedua yaitu ada tenaga perpustakaan yang pada umumnya terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan itu sendiri. Nah, di sini ada tugas dari kepala perpustakaan yaitu tentang menyusun, mengorganisasikan, membimbing, melakukan evaluasi sampai menyiapkan laporan hasil kerja. Nah, sedangkan untuk tenaga perpustakaan ini tugasnya berkaitan dengan perencanaan, fasilitator, penggerak kegiatan promosi sampai pelaksanaan kebijakan untuk membangun layanan perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini ada
komponen terakhir yang akan dibahas tentang tenaga laboratorium yang terdiri dari kepala laboratorium, tenaga laboratorium, dan laboran laboratorium. Nah, untuk kepala laboratorium ini ditugaskan sebagai merencanakan, mengevaluasi, menerapkan gagasan, dan memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah. Nah, sedangkan untuk tenaga laboratorium ini ditugaskan untuk memfokuskan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di dalam laboratorium. Selanjutnya, untuk laboran laboratorium ditugaskan untuk bagian mencatat kegiatan apa saja yang akan dilakukan di dalam laboratorium itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh instrumen penilaian dari ketiga komponen supervisi tenaga kependidikan yang sudah tadi dijelaskan. Kesimpulannya, dalam supervisi pendidikan terdapat sebuah konsep, alur, prinsip, serta komponen yang fungsinya agar setiap sarana pendidikan dapat berjalan secara teratur dan memiliki fungsi yang jelas. Sarana pendidikan tersebut dapat meliputi laboratorium, pustakawan, dan tenaga pendidikan.